Video. Kita mulai ya. Baik, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian. Gimana suara saya? Apakah jelas atau kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, saya cek di sini peserta kita masih 143, kita total ada 190 orang. Sembari menunggu, nah, di sini saya ingatkan sebenarnya kegiatan hari ini adalah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada sebelum kita melakukan pelaksanaan kegiatan PPG, yaitu kegiatan pertama registrasi untuk mendapatkan nilai nomor induk mahasiswa, karena di LPTK Unri ada sedikit masalah kemarin dan sekalian berbenturan dengan pendaftaran mahasiswa baru. Jadi untuk penerbitan NIM Bapak Ibu sekalian agak terlambat. Untuk itu pagi ini kita mulai, nanti akan saya share nomor pendaftaran dan password untuk kita coba login ke aplikasi admisi untuk keperluan data Bapak Ibu. Nanti saya harap untuk disimak, kemudian nanti saya juga akan share juga tata cara atau apa-apa saja yang perlu diisi dan apa saja yang wajib diisi dan seharusnya bisa juga dilewati. Jadi tidak meski harus data real yang diisi, data real itu hanya data yang penting saja. Kalau data yang lain saya rasa cukup diisi yang saya contohkan saja. Baik, sepertinya juga belum bertambah, nanti kemungkinan karena ini di-record dan nanti bisa di-share oleh Pak Arli nanti link rekamannya, jadi Bapak Ibu yang tidak hadir atau yang tidak bisa mengikuti sampai full bisa mengulang-ulang video hasil Zoom kita pada pagi hari ini. Baik, saya izin share screen dulu. Yang kita share screen. Bentar. Oke, baik. Ini tampilannya, jadi nanti ini akan saya share tapi belum. Ini dia. Ini nomor pendaftaran, ini password. Jadi saya langsung saja ya Bapak Ibu, tolong sembari disimak. Sebelum kita masuk ke pengisian biodata PDDikti, atau kalau sebelumnya kita masukkan dulu untuk pembuatan nomor induk mahasiswa, nantinya nomor induk mahasiswa tersebut akan kami daftarkan ke PDDikti untuk mendaftarkan nantinya nomor sertifikat yang sudah jika Bapak Ibu lulus nantinya akan mendapatkan sertifikat dan nomornya itu terdaftar di PDDikti dan include dengan nomor induk mahasiswa Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelumnya nanti saya share yang ini. Di sini ada tutorialnya, apa-apa saja yang harus dimasukkan, lamannya, kemudian data-datanya ini, ya di Excelnya nanti di scroll paling bawah ini ada setiap pilihannya, sudah saya tandain. Di sini ada keterangannya yang sudah saya buat, jadi
kita dituntut mohon dibaca. Jadi nanti itu yang saya share, tapi belum, karena belum saya ubah, ini masih data mahasiswa PPG yang tahun 2021. Kalau yang ini data kita belum saya tempelin tutorialnya. Baik, saya coba gini aja. Pertama, kita masuk di link website Unri yang untuk pendaftaran, yaitu admisi Unri. Kalau langsung ada admisi.unri.ac.id. Baik, Bapak Ibu, saran saya kalau nanti banyak nomor pendaftaran atau user passwordnya tidak sesuai, saran saya di copy saja. Di copy saja, nggak perlu diketik, takutnya ada beberapa yang tipe, makanya nggak masuk. Contoh, bentar saya cek dulu yang ini, ada beberapa kita yang nggak bisa ikut lanjut. Pak Aprizal. Saya bisa ambil akun beliau yang untuk saya validasi nanti. Oke, ini dia. Di copy nomor pesertanya. Kita pastikan di sini. Kemudian kita ambil lagi nomor passwordnya. Ini passwordnya stripnya tetap dipakai. Jadi saran saya makanya di copy saja daripada diketik. Tempelkan di password. Kemudian kita klik login. Oke, ini dia form update biodata calon mahasiswa. Ini kebetulan formnya ini adalah form untuk mahasiswa reguler Unri. Jadi Bapak Ibu jangan usah bingung. Makanya ikuti saja yang saya perintahkan. Karena kalau mengikuti data ini Bapak Ibu pasti bingung karena banyak betul yang harus diisi. Karena ini kalau mahasiswa Unri yang baru masuk atau mahasiswa reguler, anak-anak kita yang masuk ke Unri, mereka mengisi ini datanya harus real supaya biaya UKT-nya sesuai dengan keadaan atau keuangan orang tua mahasiswa tersebut. Karena kita sistemnya UKT. Namun karena Bapak Ibu di Unri ini kita anggap UKT-nya 0, untuk itu diisi nanti ikuti saja yang saya ajarkan, atau mau diisi real ya silahkan, namun nanti jika ada kendala sepertinya mungkin ketika validasi atau apa agak ada beberapa yang nyangkut, biasanya akan saya ubah jenis penghasilan orang tua apa segala sesuatunya, karena ini nih data yang kebutuhan UKT ini adalah data yang diperlukan untuk mahasiswa menentukan uang kuliahnya untuk masuk ke Unri itu berapa. Jadi yang perlu Bapak Ibu siapkan yang pertama nanti adalah pas foto. Ini pas foto ini ukurannya ini nggak usah diikutin, laki-laki berlatar belakang ini pakai saja kemarin pas foto yang untuk lapor diri juga boleh. Nah, di sini maksimal ukurannya 200 KB. Jadi cari yang kecil tidak masalah. Pas foto yang file yang diutamakan, kemudian di data kebutuhan UKT ini nanti Bapak Ibu surat keterangan penghasilan ini Bapak Ibu ganti saja dengan KTP ya. Nggak usah bingung, nanti pasti banyak yang nanya, Pak, surat keterangan penghasilan gimana? Nggak perlu, yang Bapak upload di sini atau Bapak Ibu upload adalah KTP. Kemudian kartu keluarga ya silahkan diupload kartu keluarga. Kemudian foto rumah, ya difoto saja rumah. Foto rumah, mau rumah siapa foto aja. Ini nanti nggak ada ketika pilihan di sini nanti saya ajarkan tidak muncul. Jadi yang diperlukan itu pertama file foto, kemudian file KTP, kemudian file kartu keluarga. 3 itu saja ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu yang lain. Filenya boleh JPEG, boleh PNG, kalau untuk yang foto berarti sama aja. Mau PDF juga bisa. Baik, saya contohkan dari awal. Pertama mahasiswa.
Mohon maaf karena saya agak lambat laptop saya. Baik, ini saya pilih foto yang ada di komputer saya. Bentar, saya lupa nyimpannya Bapak Ibu. Hilang. Saya coba foto saya saja. Kemudian upload. Berarti di sini kapasitas fotonya melebihi. Baik, saya kompres dulu file fotonya. Karena filenya udah nih. Ini ada file foto, oke. Kita pakai itu aja. Kita oke kan. Kita upload foto. Di download. Ada. Ini kita open. Kita klik upload. Muncul, berarti sudah sesuai fotonya. Kemudian nama ini nggak bisa diubah. Nanti jika nama ini ada yang salah, contohnya saya ragu dengan misalnya apakah masih ada menggunakan gelar di sini. Nah, misalnya Ibu Emily, ada titiknya, Z-nya ini, atau ini Ibu Elvi Yuspita, seharusnya tidak ada titik. Tapi di sini ternyata ada titiknya, berarti nanti di admisinya itu otomatis sudah ada titik. Jadi saran saya nanti jika ada nama yang berbeda atau tidak sesuai dengan nama sesungguhnya, dicatat, kemudian nanti tolong dijabri saya saja, Pak, nama saya di admisi ini seharusnya ini. Nanti akan saya tandain dan akan saya laporkan ke pihak TIK Unri untuk mengubah terlebih dahulu sebelum NIM Ibu terbit. Kemudian yang bisa Bapak Ibu, yang bintang ini wajib diisi, cuman isinya ikuti saya. Contohnya, NIK ini wajib, NIK yang sebenarnya ini saya contohkan sembarang saja. NISN ini seperti yang kemarin, isi aja NPSN juga boleh, karena ini kan Bapak Ibu otomatis sudah S1, jadi sebenarnya nggak perlu, ini kan untuk calon mahasiswa Unri yang reguler. Jadi isi aja, boleh 1, 2, 3, 4, atau NPSN yang kemarin disebut Pak Mahmud untuk lapor diri juga boleh. Kemudian pilih ini, jenis kelamin, silahkan. Provinsi tempat lahir dipilih saja. Kotanya, kemudian tempat lahirnya diketik saja. Seperti ini, kemudian pilih tanggal lahirnya, sesuaikan, jangan sampai salah. Nanti kalau salah, tidak sesuai data yang di PD Dikti dengan data sebenarnya. Golongan darah sesuaikan saja. Tinggi badan, berat badan, kemudian ini buta warna, saya sarankan isi tidak saja. Gigi isi lengkap. Ini jumlah saudara boleh diisi realnya atau mau diisi 00 juga boleh, tapi kalau memang ada saudara bagus diisi real. Contoh 1 sama 2, berarti saudaranya ada 3. Agama kita pilih saja, status nikah, WNI, provinsi. Bang, nggak ada suaranya, Bang. Halo, ya? Bang Erik, nggak ada suaranya keluar, Bang. Ada info. Oh, kirain suara saya. Suara laptop Bapak Ibu ya. Lanjut, Pak. Ya, oke. Ini tadi sampai mana? Provinsi tempat tinggal, kita pilih saja. Boleh dicocokkan dengan KTP atau mengikuti saja alamat diisi. Sesuai KTP saja Bapak Ibu. Ini full.
Kelurahan Pak, izin, diketik Pak. juga. Kelurahan diketik. Pak, izin Pak. Ya. Ini mau nanya KTP Pak. Kenapa Pak? KTP saya kan bukan baru, Mm-mm. tapi saya mengajar di Dumai, jadi belum sempat ngurus KTP Dumai. Kayak mana Pak? Ya mana baiknya aja Pak. Mau alamat rumah yang Bapak tinggali sekarang atau alamat KTP. Bagi yang sama ya silahkan isi alamat KTP. Bagi yang berbeda ya isi aja alamat tinggal, nggak masalah. Oh, alamat tinggal sekarang ya Pak? Ya penting alamat rumah Bapak gitu aja. Penting alamat yang memang benar itu alamat Bapak. Ya, makasih Dan Pak. sama aja dia ya. Kecamatan, ini saya sembarang isi aja. Kode pos ya disesuaikan saja. Negara izin, Pak. pastinya. Yup, mari. Itu mau nanya Pak, yang tadi ada terlewat sedikit. Nah, yang NPSN itu nomornya ditulis apa tuh Pak nanti? Nomor NPSN Pak. Itu di mana tuh Pak? Nomor Maksudnya? pokok sekolah. Nomor Nomor MPS pokok sekolah Bapak. Nomor pokok sekolah. Kalau nggak ada ya diisi aja 1, 2, 3. Oh, nomor pokok sekolah tuh Pak. Iya betul Bapak. Ini kan NISN nomor induk siswa. Cuman karena Bapak Ibu bukan siswa lagi, bukan alumni dari SMA, bagi saya ganti dengan NPSN saja. Waktu Oke, kemarin Pak. lapor diri kalau nggak salah di inputnya sama itu datanya. Tapi kemarin kosong tuh Pak. Ya silakan Pak. Kalau memang intinya nggak boleh dikosongkan, intinya diisi 1, 2, 3 juga nggak masalah. Oke, makasih Pak. Tapi ya oke. Pak, mau tanya lagi Pak. Mm-mm. Itu tempat lahir Pak. Mm-mm. Tempat lahir kalau itu sesuai dengan Dapodik apa SK Pak? Kalau SK, kalau Dapodik sama KTP saya di desanya dibuat Pak di Kabun. Tapi kalau di SK saya dibuatnya Rokan Hulu. Kalau Dapodik di Begini Bu ya, data kita berdasarkan KTP. Sesuai KTP, data oke. yang ada nanti akan dicetak sebagai sertifikat Ibu. Oke Pak. Di SIM PKB tempat lahir Ibu sih di mana? Kabun Pak, desanya. Kabun kan? Berarti nanti ijazah Ibu juga Kabun SMA. Iya Pak. Ya Pak, satunya. Iya. Ya, berarti sesuai Cuma di SK yang aja Pak, ijazah di saja, Bu. Rokan Hulu dibuatnya. Karena nanti kalau nggak matching, ketika Ibu laporkan nomor sertifikatnya pasti ditolak karena tempat lahirnya berbeda. Karena SK ini aja kita sebetulnya, laporkan Pak, ke yang di- PDDikti. Oh gitu Pak, ya Pak. Ya. Pak, izin tanya Pak. Kasih Yuk, Pak. mari Bu. Mm-mm. Ini tempat lahir juga saya Pak. Ini kalau di KTP kan pakai Sai Tengah gitu Pak ya. Kalau di Dapodik itu pakai Sungai Tengah. Jadi udah saya laporkan ke operator, tapi sampai sekarang kan belum sinkron ini Pak. Berarti saya pakai data di KTP saja apa Pak? Ya, yang data yang sebenarnya akan Bapak Ibu pakai. Karena nanti gini, yang mau dipakai untuk sertifikat itu yang mana gitu. Kalau memang segera diubah saja Bapak Ibu datanya di Dapodik kalau bisa disinkronkan dulu karena dia kata tim pengembang kemarin jika dah disinkron ya bukan hanya diubah. Kalau ngubah mungkin sudah diubah oleh operator. Namun pastikan juga operator mensinkronkan data di Dapodik. Iya Pak, Karena sampai banyak udah disinkron Pak, tapi sampai sekarang belum berubah. Iya, yang di belum SIM itu, PKB Pak. ya. Iya, udah hampir 2 minggu pula nih Pak. Kalau Sama itu, Pak, sinkron di KTP-nya. Dapodik memang agak lama Bunda-Bunda. Oh gitu. Ya. Ya kemarin kami diinfokan kata tim pengembang jika sudah sinkron di Dapodik data SIM PKB akan berubah 2 kali 24 jam katanya. Karena kami juga tidak bisa mengecek Bapak Ibu. Enggak Jadi, pernah lama Sampai Pak. sekarang belum sinkron, Pak. Makanya EPKS pun belum bisa kami inikan gitu karena Pasti Dapodik lagi penuh. Makanya tidak lama. bisa ini. Gitu. ya berarti itu aja ditunggu saja. Intinya gini, Bapak Ibu isi data yang sebenarnya yang akan Bapak Ibu pakai. Oh, berarti sesuai KTP sama ijazah saja ya, Pak? Ya, Oke, pokoknya terima kasih. besok karena gini, kalau salah otomatis nanti kita buat surat keterangan kesalahan penulisan tepat di transkrip di sertifikat itu kan Bapak Ibu harus lapor juga ke dinas, usulkan melalui aplikasi pelaporan baru bisa approve untuk penggantian kesalahan atau segala sesuatunya karena kita nggak bisa ganti cuman surat gitu aja nggak bisa. Jadi Bapak Ibu harus lapor ke dinas terkait masing-masing dulu ke dinas pendidikan. Misalnya yang SMA berarti provinsi, kalau yang SMP berarti ke kabupaten. Nanti dari sana mereka mengisi melalui link
baru masuk ke kami baru bisa proses, nanti ibu bisa datang baru jemput gitu. Jadi nggak bisa langsung datang ke LPTK untuk menggantinya. Ya Pak, terima kasih. Baik, lanjut nomor handphone diisi dengan nomor yang sebenarnya karena nanti dari pihak apa jika ada data yang bermasalah akan dihubungin Bapak Ibu. Jangan diisi nomor sembarangan, kalau bisa nomor yang sebenarnya. Oke, email juga isi aja email yang biasa Ibu Bapak Ibu pakai. Baik, kita klik lanjut. Ini masuk ke data orang tua wali. Ada yang menanya orang tuanya sudah meninggal, tidak masalah. Di sini ada pilihannya. Mau meninggalnya ini tahun kapan? Isinya gini, isi dulu nama ayahnya. Yang nama, masa ya nama nggak tahu, pasti tahu karena di kakak kalau nggak salah ada. Di kakak kita. Nama ayah, kemudian tanggal, misalnya tanggal dan bulan lahirnya nggak tahu, intinya tahunnya saja, kita pilih saja di bulan Desember, tanggal 31. Kalau meninggal tulis meninggal, kalau tidak perlu. Jika meninggal nggak perlu ditulis tanggalnya juga, nggak masalah. Ini sesuaikan saja. Kalau saya hanya mesimpelkan saja, jika memang datanya bisa diisi yang sebenarnya, alhamdulillah. Jika tidak, ya perkirakan saja. Pekerjaan ayah, ya diperkirakan dulu beliau bekerja sebagai apa. Nama ibu, ini diisi yang sebenarnya, karena data ibu ini nanti yang di cross check di PDDikti. Gitu, Bapak Ibu. Jadi jangan ikutin saya hanya karena untuk contoh saja. Pak, kalau Yap. kalau yang meninggal tadi ingat saja yang tahunnya saja gimana tuh Pak? Meninggal nggak perlu ditulis, nggak apa-apa karena nggak bintang Bapak. Oh. Ya. Karena nggak bintang. Yang bintang itu tanggal lahirnya. Jika nggak tahu isi tahunnya, yang tahu ininya aja. Perkirakan sajalah gitu. Kayak gini, pendidikan terakhir sama aja. Ini saya contohkan. Agama orang tua sesuaikan, WNI, alamat ya diperkirakan atau isi alamat kita juga boleh. Diisi alamat kita juga boleh, nggak masalah. Ini kosongkan saja. Provinsi ya kita pilih sesuaikan saja. Karena dia nomor pos kosong, ini kosong, wali ini kosong semuanya, nggak masalah. Karena diisi berarti sampai dipilih kota orang tua saja, karena yang lain tidak bintang. Jadi Bapak Ibu kosongkan saja. Kemudian klik lanjut. Ini dia pilihan UKT ini yang saya bilang tadi. UKT ini sebenarnya untuk anak Bapak Ibu yang kuliah. Jadi penghasilan Ibu berapa? Ini posisinya sekarang Ibu kan dianggap sebagai mahasiswa UNRI karena ingin pembuatan NIM Bapak Ibu. Jadi ini nggak usah real betul. Oh Bapak dulu kerjanya apa dikali, nggak perlu. Jadi kalau saran saya yang saya contohkan di ini, di yang saya tulis di Excel ini saya contohkan seperti ini saja. Ada di contohnya nih. Sama dia isinya. Ini berarti kayak gini dia nanti. Saya pilih saja penghasilannya kira-kira saja. Tadi jumlah tanggungan sesuaikan saja atau satu juga nggak masalah. Penanggung biaya buat aja ayah. Tapi kalau memang udah bersuami katanya saya yang nanggung ini kan bukan realnya gitu, nggak apa-apa. Ini sebenarnya posisi Bapak Ibu sebagai mahasiswa yang mau masuk ke UNRI untuk mendapatkan kebutuhan uang kuliah harus mengisi ini. Tapi ini kan Bapak Ibu tidak ada uang kuliahnya, jadi diisi saja yang saya contohkan atau biar nggak ribet gitu maksudnya, karena waktu kita sudah mepet. Pekerjaan isi aja sembarang, ini saya isi aja kayak gini, ini milik sendiri pastinya, terus ini ya kira paling ini aja, ini permanen, rumah nggak ada lagi yang kayaknya tanah, ini keramik saja, ini genteng keramik, total luas tanah ini tidak memiliki juga nggak masalah, ini alat transportasi mau diisi boleh, nggak juga nggak apa-apa. PBB kita isi tidak memiliki atau ini minimal juga boleh. Ini listrik nggak ada juga nggak apa pas minimal saja juga boleh.
Ini segini saja, PDAM tidak memiliki, BPKB mobil tidak memiliki juga nggak apa-apa, ini nggak apa-apa juga. Apakah Anda pengajuan KIP? Ini yang pasti Bapak Ibu pilih tidak. Nah, maka hilanglah dia. Kalau Bapak Ibu pilih ini, dimintanya nomor KIP-nya, ininya, kan ribet. Jadi pilihnya pastinya pilih tidak. Maka yang diupload hanya, karena tadi ada listrik, berarti listriknya kita ganti tidak ada. Ribet jadinya masalahnya. Pilih aja tidak ada. Maka nanti biasanya hilang tagihan listriknya. Oh, tetap ada ya. Oke. Kalau ada nggak apa-apa, kita isi aja. Contoh penghasilan berarti Bapak Ibu nanti isi KTP. Di sini saya cari dulu. Ya apa saja sih ini boleh. Ini saya contohin aja ya, penting masuk dia capture. Kemudian ini juga kita ambil. Ini berarti kartu keluarga, memang kartu keluarga Bapak Ibu nanti diambil. Foto rumah juga foto rumah ya, foto gitu aja nggak masalah. Terus upload listrik ini boleh diupload juga lagi foto rumah tadi juga nggak masalah. Ya Bapak Ibu jangan jadi beban. Penting diisi. Jika sudah, kalau diklik lanjut oke, berarti yang tadi aman. Berarti kalau kan bisa kita klik lagi. Nah, di sini berarti kan udah terupload 4 file ini. Berarti untuk surat keterangan penghasilan diisi KTP. Untuk kartu keluarga diisi memang kartu keluarga. Foto rumah ya silakan dipoto saja rumah bagian depannya. Atau foto rumah siapa ya terserahlah. Terus untuk upload listrik rumah ya isi aja foto juga boleh. Oke, kita lanjut ke menu SMA. Jika ingat silahkan diisi, jika tidak diperkirakan saja. Paham kan maksud saya? Jika ingat ya alhamdulillah bisa diisi. Jika memang lupa atau tidak tahu tahun, pastinya masih ingat lah tahun tahun daftar SMA-nya. Diperkirakan saja. Lulusnya tahun berapa, otomatis kan 3 tahun 79, berarti 98081. Masuknya kelas 1. Jurusannya ini, jenisnya SMUN. Di sini pilih, dia karena bintang jadi wajib diisi Bapak Ibu, cuman isinya nggak menjadi sebuah patokan, jadi diisi saja. Di sini pilih SMA. Di sini terpaksa Bapak Ibu agak mencari sedikit. Provinsinya berartinya anggap Riau bagi yang Riau. Lainnya disesuaikan. Terus SMA di kabupaten yang ada saja. Jika Bapak Ibu dulu, nggak ada Pak pilihannya. Ya di dulunya misalnya Kabupaten Siak gabung dengan Kabupaten Bengkalis, ya dipilih aja Kabupaten Bengkalis. Nama SMA-nya kalau diklik dulu cari di sini. Jika dicari sampai ke halaman dari 1 sampai 105 ini enggak ada, pilih aja yang paling terakhir gini. Yang tanda 2 ini berarti kan 115. Ini ada SMA TA lain-lain Kabupaten Bengkalis nih. Nah, Bapak Ibu pilih, enggak apa-apa. Nah, berarti kan SMA lain-lain. Ini kosong daerah Riau, alamatnya perkirakan aja Bengkalis ya, tulis aja Bengkalis. Ini ya, lulus ini kosong sudah, ini nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Karena ijazah kita kan yang dipakai ijazah S1. Ini untuk kebutuhan mahasiswa UNRI yang baru masuk. Oke, klik lanjut. Nah ini lain-lain Bapak pilih saja lengkap. Bapak Ibu pilih lengkap saja. Yang lainnya kosongin karena nggak bintang. Kemudian pilih lanjut. Mahasiswa pindahan biarin aja, nggak usah diisi. Ini setelah Bapak Ibu setelah selesai mengisi, disimpan. Klik simpan. Maka muter-muter ditunggu saja. Ketika udah berhasil seperti ini, nggak perlu diklik untuk cetak bukti pendaftaran, nggak perlu ini, klik saja. Apabila sudah yakin dengan data di input, silahkan melakukan finalisasi data. Klik saja ini. Oke. Jika hasilnya seperti ini,
fotonya hilang, abaikan saja. Nanti akan saya cek jika Bapak Ibu nggak. Biasanya ini tetap muncul karena tadi mungkin ada filenya agak besar sedikit saja. Makanya tidak muncul. Bisa Bapak Ibu cross check kembali. Siapa tahu tadi ada yang mengisi yang data yang penting itu nama, nomor induk kependudukan ini, terus jenis kelamin, provinsi, tempat lahir, kota tempat lahir, dan yang pastinya yang penting itu ini tempat lahirnya, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya. Yang ini disesuaikan saja. Itu yang penting. Agama penting karena di sana juga masuk. Ini juga diisi karena ini masuk di PD Dikti, nanti ini menjadi bintang juga. Oke, yang lainnya boleh. Nah, ini dicocokkan lagi yang saya bilang tadi. Kalau memang udah terisi, oke. Kemudian Pak lanjut. Widodo, sebentar Pak Widodo. Ya Pak. Ini Pak, terkait masalah tempat lahir tadi Pak. Waktu kemarin untuk SK CPNS itu kan Pak, pemberkasan tuh kami diarahkan untuk tempat lahir ini harus sesuai di kabupatennya Pak, enggak desa atau kecamatan Pak. Jadi untuk Saya gini Pak, tempat lahir Bapak di ijazah S1-nya sama di KTP sama nggak Pak? Kalau di ijazah sama Pak sama KTP. Ya udah diisi itu Pak. Gitu. Jadi beda sama SK nggak masalah tuh Pak ya? Karena kami SK diarahkan. Gini, lebih riskan kalau Bapak Ibu pakai yang di SK, ya kan? Ternyata ijazah S1-nya berbeda, nanti dipertanyakan mana yang benar karena dasar kami membuat sertifikat adalah data dari ijazah S1-nya. Jika besok sertifikatnya, jika sebelum saya cetak akan saya share data sertifikat. Jadi Bapak Ibu cocokkan dengan data SMA kemarin. Kalau memang ada perubahan yang saya minta itu KTP sama ijazah SMA, ijazah S1-nya. Jika memang berbeda akan saya sesuaikan. Jadi saran saya yang diisi adalah, karena di sini sudah jelas kok Pak. Di sini ada provinsi tempat lahir, kota tempat lahir, otomatis kabupaten. Berarti kan udah lengkap nih. 3 data. Ini tempat lahir yang sebenarnya. Berarti yang Bapak bilang tadi ke desanya. Ya ini desanya, ini kabupatennya, ini provinsinya. Data di PD Diktinya udah 3-3-nya mencakup ini Pak. Jadi nggak ada yang, saran saya diisi yang sama dengan KTP dengan ijazah S1 gitu. Karena ada pilihannya, provinsinya sudah ada tersendiri, kota pilih kota tempat lahir pastinya kabupaten sini sudah ada tersendiri. Kemudian ini tempat lahirnya Bapak ketik sendiri. Wes, Pak Ya Pak, Banyak Pak Widodo. Yup, silakan. Kalau tanggal lahir KTP dengan ijazah berbeda, yang dipakai yang mana Pak? Yang paling benar Pak, yang mana? Yang ijazah Pak. Berarti Bapak harus ganti KTP Pak. Bapak ubah. Begitu Pak ya? Iya. Kalau enggak nanti ada sesuatu hal, Bapak mau naik pangkat atau apanya, takutnya ada masalah. Bapak udah PNS sih Pak ya? P3K Pak. P3K. Saran saya segera diubah Pak, karena takutnya ada kendala nanti. Karena mereka cross check, makanya sedangkan EPKS aja sekarang masih nyangkut untuk di situ. Karena mereka cross check ulang di Disduk Capil. Makanya berbeda saja data KTP Bapak Ibu, makanya banyak yang nyangkut di EPKS. Ketika Bapak Ibu masih menanya tentang EPKS kepada saya, mohon maaf bukan saya nggak mau bales, karena lagi banyak juga yang menanyakan EPKS, saya tanyakan kembali ke pusat, jawabannya tetap sama, masih menunggu. Jadi sabar saja, nanti ada instruksi berikutnya akan saya sampaikan. Makanya saya kurang respon untuk EPKS. Kalau mereka kemarin menyampaikan hasil rapat kami di Jakarta, untuk ini melenceng sedikit ya, sekalian saya jelasin. Untuk EPKS nantinya jika ada data yang berbeda di menu EPKS itu akan ada menu edit. Di menu edit untuk kayak nama, tempat tanggal lahir itu, jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan data yang sesungguhnya. Jadi nggak perlu, jika
disinkron dengan data di Dukcapil, data Dapodik, tetap nggak sinkron, apa tetap bermasalah karena nggak matching, nggak bisa divalidasi. Jadi divalidasi manual, jadi Bapak Ibu mengubah sendiri. Jika dirasa memang datanya benar, disimpan, maka ada pertanyaan ya, diiyakan. Oke. Jadi nanti data yang di EPKS adalah data yang sebenarnya. Baik, lanjut. Izin bertanya Pak, bentar Pak. Ya silakan Bu, lanjut aja. Iya. Jadi gini Pak, kalau untuk data saya yang di Dapodik insya Allah nggak ada masalah. Cuman saya kan kemarin ada perubahan sekolah induk, sudah ditarik, cuman masih belum sinkron. Itu apakah berpengaruh Pak kira-kira? Untuk apa itu Bu? Yang untuk sertifikatnya ini nanti? Sertifikat nggak ada nunjuk sekolahnya Ibu. Oh baik-baik, siap Pak. Ya, yang jelas masalah, ya. bidang studi Bapak Ibu dengan ijazah S1-nya. Misalnya Ya, kalau untuk data insya Allah aman. matematika ya nanti keluarnya sertifikatnya matematika. Oke, siap Pak. Nggak ada diperuntukkan untuk sekolah. Kalau kayak gitu Ibu pindah sekolah ganti sertifikat dong. Oke. Pak, nanya Pak, Yup, silakan Bu. yang biodata orang tua tadi, kalau sudah meninggal tuh yang bintangnya harus diisi semua atau nama dan tanggal lahirnya aja? Itu kan ada pekerjaan bintang juga tuh. Ya silakan, kalau memang mau diisi meninggal kan bisa Bu diklik meninggal gini. Iya, maksudnya pekerjaannya apa kita kosongkan atau diisi Pak? Karena dia bintang terpaksa diisi. Oh ya. Kalau dikosongkan pasti nggak mau, nanti merah dia. Oh, berarti yang bintang tuh diisi semua Yang Pak, ya? bintang wajib diisi. Pak. Yang nggak bintang hanya tanggal ayah meninggal, tanggal ibu meninggal. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, Pak, izin bertanya Pak. Silahkan. Maaf Pak, ini mungkin untuk penekanan kembali Pak. Jadi mengenai tempat lahir tadi Pak, kalau misalnya di ijazah berbeda dengan KTP tadi, berarti KTP-nya yang diganti datanya sesuai ijazah gitu ya Pak ya? Sementara untuk KTP sama KK datanya sama Pak. Gini, kalau maksudnya, saya menyarankan ke mahasiswa saya yang S1 ya, sebenarnya itu bukan saya mau nyuruh ganti KTP atau ganti ijazah. Maksudnya gini, data mana data yang sebenarnya akan digunakan atau yang sudah memang digunakan kemana-mana gitu, yang kira-kira ngubahnya nggak ribet. Misal data di KTP yang benar, otomatis Bapak Ibu pergi ke sekolah untuk membuat surat keterangan kesalahan penulisan ijazah, nama atau tempat tanggal lahir di ijazah. Jika benar di ijazah, berarti Bapak Ibu harus mengubah atau menyesuaikan data yang di KTP. Berarti perginya ke Dukcapil, diubah ulang, karena sekarang sistem online sepertinya gampang kok, nggak makan waktu lama. Mau di akte kelahiran, mau apa sekaligus ganti silahkan. Jadi dipilih saja Bapak Ibu, nggak jadi patokan harus ganti KTP. Ya kalau memang data yang di ijazah benar, ya saran saya disamakan datanya Bapak Ibu gitu. Pak. Terima kasih Pak. Pak. Ya. Kalau untuk tanggal lahir ibu ini nggak tahu itu gimana nih Pak isinya? Kalau tanggal lahir tahunnya tahu Pak? Enggak. Lupa nih Pak. Ya diperkirakan saja Pak. Buat aja 31 Desember, perkirakan Bapak umur berapa sekarang, Ibu ya diperkirakan berapa waktu. Ya kan nggak jauh lah, zaman-zaman dulu kan nikah agak muda sedikit. Oke Pak. Ya diperkirakan saja, nggak masalah. Yang jelas diisi, jangan kosong. Oke, ada lagi? Sebelum saya izin Pak bertanya. Ya silakan. Ini Pak, kalau kakaknya belum siap Pak, masih ada kakak lama, masih bergabung sama orang tua, kakaknya upload boleh nggak Pak? Ya boleh aja. Di sini nggak ditentuin harus kakaknya harus pisah, nggak ada Pak. Penting kartu keluarga. Ada nama Bapak di situ, silahkan di-upload saja. Oke. Terima kasih Pak. Yuk mari. Ada lagi? Pak, izin Pak. Lanjut. Ini Pak mau bertanya Pak. Kan kalau di KTP ada singkatan ujungnya misalnya Rahmat P, tapi di KTP itu ada Rahmat aja Pak. Sedangkan di SK, ijazah, akte semuanya itu ada P-nya.
Ya diganti Itu Pak, gimana tuh, Pak? apalagi di akte Bapak ada P. Biasanya kan ngikut akte. Jadi bisa kita Ya, ke Dukcapil, ini akte saya ada namanya P. udah Kalau Pak. Hah? Kemarin udah dirubah kan, disuruh dengan operator kan robah. Kan kalau yang dulu Sekarang merubahnya yang udah di Dapodik atau di Dukcapilnya? ya udah dirubah Pak. Kita kan diminta buktinya kan. Udah disuruhnya menunggu. Udah 2 tahun pula menunggu saya tanya ke kecamatan tuh nggak dicetak katanya. Yang dicetaknya bagi anak-anak yang baru mau buat KTP waktu pemilihan Jokowi yang kedua tuh Pak Tapi Jokowi. kemarin saya contoh ya, mahasiswa saya banyak yang ketika mereka mau ujian sarjana, datanya banyak berbeda, saya suruh pulang kampung sebentar, nggak nyampe seminggu, 3 hari udah balik lagi, udah selesai Pak KTP-nya. Sekarang kayaknya sudah cepat, Pak. Kan Iya, kalau sekarang pemilihan udah kedua cepat, Jokowi Pak. itu tahun berapa? 2015 atau Iya, 2000? kalau dulu memang ya belangkonya agak susah Pak. Kalau sekarang belangkonya beseraan Pak, gampang. Iya, sekarang perlu yang ditekankan adalah pentingnya merubah data tadi Bapak Ibu. Iya, Karena ini disinkronkan biar kejadian sama. dengan istri saya, tempat lahir saja berbeda dari ijazah, tak keluar berurusan di artinya keluar nomor dosen misalnya, tak akan bisa diurus. Nah, jadi lebih bijaknya seperti kata Pak Dodo tadi, dirubahlah mulai sekarang. Mumpung administrasi nampaknya sekarang tidak begitu ribet ya, sistemnya online. Ini kita bersyukur juga hikmah COVID. Jadi pemerintah itu pemerintah daerah provinsi menyediakan sistem yang online tersebut. Nah, jadi bijaknya kata Pak Widodo tadi, lebih baik sekarang ditanggulangi ya daripada nanti akhirnya ya Iya. jadi memperlambat saja. Sebentar Pak. Ya. Kemarin kan udah dibuat, udah ada buktinya, ada lapor dengan operator. Kok belum berubah-ubah juga Pak? Ternyata masih di kemarin ngisi EPKS ini masih namanya masih tidak ada yang huruf akhir itu Pak. Oh, Udah ini dilapor. berarti perginya ke EPKS ya Pak ya? Ya, yang untuk penandatanganan itu tidak ada Pak ujungnya itu. Cuman ujungnya itu aja nggak ada. Misalnya Rahmat Putra, Rahmat P misalnya itu kan. Yang P-nya itu aja nggak ada. Di SIM PKB-nya udah berubah Pak? Belum? Belum Pak, masih itu. Padahal saya udah melapor, buktinya ini Pak. Saya udah melapor, tapi belum siap lagi KTP-nya untuk diupload itu kemarin itu kan. Mau gimana? Ini nggak gini-gini, maaf. Saya bingung nih, Bapak kayaknya nyebrang-nyebrang. Yang Bapak tunjukkan berubah pertama tadi di SIM PKB, kemudian Bapak tunjukkan ke operator mana? Operator Dukcapil Sekolah, atau gimana? Dia kan dari sekolah, operator. Ini harus sesuaikan dengan KTP. KTP-nya harus sesuai dengan SK katanya. Iya. Kalau SK kan ada, saya nama Ferdianto Pak. Iya betul. Jadi kan ada D-nya. Jadi dari disuruh operator sekolah saya kan saya suruh. Yang diubah data KTP. Ya KTP aja Pak, sesuai dengan SK Bapak udah pergi ke Dukcapil? Udah kecamatan siap ya? semua Pak. Tapi kan tinggal nunggu tuh lama nunggunya dulu. Jadi ini udah ada bukti, saya tunggu-tunggu kan hampir 2 tahun juga belum siap. Jadi kan udah lapor sama operator sekolah. Jadi operator sekolah tuh mungkin dah dirubahnya kan Pak dengan tapi belum berubah-ubah juga sampai sekarang. Ini karena dia harus unggah KTP, entah apa katanya KTP saya aja belum dapat lagi Pak yang saya tunggu-tunggu. Itu coba Bapak tanyakan lagi ke Dukcapil. Kayaknya udah pada siap tuh Pak. Kalau enggak Bapak bilang aja rekam ulang lagi aja. Iya, enggak dibilangnya enggak dicetak Pak. Jadi malas saya lagi orang tuh mempermainkan kami berarti dalam kalau malas susah saya mau ngomongnya Pak. Karena gimana ya, kalau memang Bapak tanyakan itu intinya gini, Bapak isi saja data yang sebenarnya. Mau Bapak pakai P-nya silakan, mau Bapak P ini bukan saya ngapa, maksudnya saya kembalikan ke Bapak yang menurut Bapak itu benar apa. Jangan pula nanti saya menyarankan seperti ini. Kalau saya menyarankan kan seperti yang dibilang Pak Arli tadi, datanya kita sesuaikan semuanya biar nanti di belakangnya nggak ada masalah. Kalau ini Bapak mau ngisi berdasarkan yang menurut Bapak ya udah ini aja lah karena ini gini, ya Bapak sendiri nggak masalah kalau kami gitu loh. Kami paling nanti jika ada kesalahan, kami tinggal mengeluarkan surat keterangan, namun surat keterangan kesalahan itu
Bapak Ibu urus dulu di dinas terkait, ya dinas pendidikan. Nanti ada operator masalah sertifikasi, apa pengaduan kesalahan sertifikasi itu ada operatornya di dinas. Mereka mengupload data-data yang diperlukan untuk data kesalahan. Nanti diverifikasi oleh aplikasi, kemudian masuk ke menu saya verifikasi kalau benar datanya akan saya ubah, akan saya validasi, kemudian saya terbitkan surat keterangan kesalahan, saya unggah kembali ke sistem, nanti saya upload langsung ke data GTK untuk bahwasanya Bapak sudah diterbitkan surat keterangan kesalahan penulisan tempat lahir atau segala sesuatunya di sertifikat. Kemudian otomatis Bapak harus jemput suratnya ke LPTK dan kemudian Bapak bawa ke dinas untuk dilaporkan kesalahan, biasanya takutnya nanti berimbas pada pengeluaran intensifnya. Itu jadi ya sekarang ini saya kembalikan ke Bapak Ibu masing-masing datanya yang Bapak Ibu yang paham, yang biasa Ibu gunakan, oh ternyata yang ini nggak masalah kok, ya silahkan monggo. Gitu. Nah ini Pak, kan, ya benar Bapak bilang saya mau ngurus, tapi kalau belum siap itu sampai kapan waktunya Pak yang untuk mengisi data ini Pak? Gini KTP, gini sebentar, Bapak isi aja yang benar. Masalah KTP yang diunggah nanti masih KTP lama nggak masalah. Oh nggak masalah ya Pak. Ya kalau saya nggak ada D-nya itu. Kalau mau unggah iya, KTP nggak mungkin kan satu hari ya, siap. tapi kan yang Bapak unggah, maksudnya ini berarti di nama Pak ya? Ya nama di sini nggak ada yang ntar saya cek di sini. Nama Bapak siapa? Ferdianto Pak. Cuma di KTP itu aja enggak ada. Bentar Pak, nama Bapak di sini. Ferdianto. F atau P? F Pak, F. Ferdianto. Ini Pak. Iya Pak. Ini ada tambahannya berarti? Iya, ada D-nya Pak. Berarti tulisannya seperti ini. Ferdianto spasi D gitu. Iya. Oke. Ini saya tandain. Kalau itu Bapak upload saja KTP yang sesuainya. Ini saya tandain dulu bahwasanya ada pergantian nama. Ini nanti nggak usah diisi. Cukup saya saja, nanti Bapak Japri, Bapak Ibu Japri jika ada apa perbaikan data. Saya itu aja kendala Pak, bukan saya urus, saya urus tuh. Ya, kalau masalah itu jadi kembalikan, kalau memang ini kan berarti nanti di admisinya yang di ini berarti nama Bapak belum ada D-nya, nggak masalah. Nanti ketika saya mau laporkan pembuatan NIM, ini saya suruh ubah. Berarti memang benar yang Bapak bilang pakai D gitu ya? Iya, itu Pak nanti saya lihat lagi ya Pak, yang entah titik tak koma itu apanya. Ya pokoknya Bapak oke kan, kalau iya oke Bapak Japri saja. Oke Pak. Oke. Izin Pak Widodo. Terima kasih banyak Pak. Mari Pak. Ya. Batas pengisiannya sampai kapan Pak? Batas pengisian ini tanggal 21. Ntar saya cek tanggal Agustus. Ini berarti ini hari ini tanggal Minggu. Berarti hari Kamis Pak, tanggal 25 Pak. Kamis ya Pak? Ya. Oke Pak. Karena semakin cepat data Bapak Ibu masuk di PDDikti semakin aman, karena ketika nanti uji kinerja NIM Bapak Ibu belum masuk ke PDDikti karena Bapak Ibu belum mengisi admisi, berarti Bapak Ibu tidak bisa ikut UKIN. Karena UKIN harus memiliki nomor induk mahasiswa. Jadi semakin Bapak Ibu selesaikan segera atau dalam 1-2 hari ini selesai, langsung saya laporkan ke universitas untuk diterbitkan NIM-nya. Nanti langsung saya share ke Bapak Ibu NIM-nya. Jika lambat, maka bukan 1-2 orang, semuanya akan tergantung kepada yang 1 orang. Jadi nanti akan saya share, ada beberapa yang belum validasi. Misalnya ini akan saya umumkan, tolong dihimbau oleh teman-temannya, dibantu biar cepat ya. Gitu aja Pak. Pak izin Pak. Yuk silakan. Untuk kontak personnya gimana, di mana Pak? Yang ada kendala. Kontak person apa Pak? Ya kalau ada kendala Pak menghubungi siapa Bapak aja Pak.
Iya kan memang saya Pak yang ngasih ini Pak. Oh, ya Pak, terima kasih Pak. Kendalanya saya rasa nggak banyak karena di sini sudah ada contoh dan saya contohkan yang gampang, jangan mempersulit diri. Yang Bapak Ibu isi, yang data pentingnya saya rasa ketika Bapak Ibu ngisi di SIM PKB, datanya hanya ini juga kan nggak ribet. Kalau data yang ini tadi udah saya jelasin, isinya apa-apa saja, mau dicontoh yang saya tulis nanti di sini, ini ya monggo, nggak masalah, nggak jadi takut. Oh, orang tua saya gajinya masa 1 juta, nggak jadi soal. Ini isi data sesuai dengan kondisi benarnya. Ini hanya untuk mahasiswa yang baru masuk ke UNRI. Gitu loh. Untuk menentukan berapa biaya uang kuliah tunggal mahasiswa atau anak Bapak Ibu itu kuliah di UNRI, mau SPP-nya berapa, ditentukan di sinilah. Gitu loh. Karena Bapak Ibu nanti saya contohkan nanti hasilnya. Yang keluar tuh apa setelah saya isi seperti itu ya. Oke, kalau mau menghubungi nanti kontak saya cuman di WA saja, kalau lambat saya balasnya ya mohon maaf. Karena saya sudah juga sedang hari ini ada kegiatan juga kami di hotel tentang penyegaran untuk kategori 2 karena kategori 2 tanggal 24 kalau nggak salah sudah masuk ke PPG-nya. Isinya seperti saya contohkan seperti ini juga oke. Jadi nggak jadi masalah. Baik, yang saya lanjutkan. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak Widodo. Ya, silakan. Untuk masuk link ini tadi apa yang dibuka Pak? UNRI admisi atau Pak? Nanti saya share Pak. Belum ada yang saya share. Nanti saya share sekalian tata caranya. Oke, siap. Makasih Pak. Ya. admisi.unri.ac.id. Nih yang ada di link saya contoh nih. Ah, nih. Oke. Ya. Lanjut Pak. Silakan. Halo. Lanjutkan Pak Widodo. Lanjutkan, siap nih. Baik, setelah tadi saya dirasa udah oke semua datanya, kita klik aja paling ujung di mahasiswa pindahan. Di sini jika tadi sudah tersimpan, otomatis tinggal ada menu simpan, menu finalisasi datanya akan aktif dan klik batalnya juga aktif. Maka Bapak Ibu tinggal klik finalisasi data. Keluar warning setelah finalis data, ini abaikan saja karena ini hanya oke kan, tapi pastikan datanya tadi sudah benar, data yang penting-penting tadi, nama, oke, karena nama nggak bisa diedit, maka dijabri saja saya nanti kayak Pak siapa tadi, namanya kebetulan sudah saya catat di sini. Di sini untuk perbaikan nama nanti akan saya catat, ini yang akan saya kirim ke UNRI bahwasanya nomor pendaftaran ini atas nama ini ada perbaikan atau apanya, seperti itu. Izin Pak Widodo. Ya Pak. Ya, saya gini Pak, di ijazah semuanya kan namanya Habibi saja. Data yang keluar PPG ini Habibi Ama gitu Pak. Gimana itu Pak? Ya nggak apa-apa, nanti kalau untuk sertifikat saya yang gelar-gelar itu saya buang Pak. Oke siap Pak. Itu kayaknya kalau cuman gelar aman, saya buang. Mau aman, apa semuanya digelar nanti akan saya buang. Bukan maksudnya buang gimana ya, maksudnya itu mohon maaf tanda kutip, dibuangnya ya dibenerin gitu, diambil namanya saja. Iya, ini kan yang muncul baru ini kan ada juga Ama lagi kan, kemarin kan dibuang tuh, muncul lagi makanya. Ya, karena saya ngambilnya dari di SIM PKB, makanya itu nanti yang Ama-ama ini akan saya otomatisasi untuk saya data yang ada masih menggunakan gelar tapi di sini di SIM PKB ya, di sini udah saya buangin sepertinya. Oh ini ya Habibi Aman ya. Oh saya pikir bukan gelar ini kemarin. Iya itu. Pak Habibi saya tandain di sini biar sekalian nih. Oke. Terima banyak Pak Widodo. Mari. Baik, ada lagi? Jadi Pak Do, kembali lagi untuk TPKS yang tadi,
Itu kira-kira batas waktunya gimana tuh Pak Do? Untuk EPKS nunggu info saja Bapak Ibu. Nanti jika ada perkembangannya gimana bla 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 blanya akan saya infokan. Jadi makanya ketika Bapak Ibu japri saya diemin. Bagi yang bisa coba-coba ulang bisa lanjut, ya alhamdulillah silahkan Ya, dilanjut. maksudnya kami kan sama sekali belum bisa jalan nih Pak Do, masalah data yang salah tadi. Iya, karena itu tadi Bu, kami teruskan Bu. Admin ini udah capek meneruskan keluhan Bapak Ibu atau kendala Bapak Ibu, selain Bapak Ibu sendiri yang live chat itu, kami juga mengirim tiket ke Peruri, juga sama hasilnya jawabannya juga belum maksimal. Jadi ditunggu saja. Karena bukan kita Unri saja atau Bapak Ibu sendiri saja yang belum itu se-Indonesia. Ntar saya cek data yang sudah oke. Sekalian males kalau memang itu perlu ditanya. Bentar ya, kita agak melenceng. Ini dia EPKS untuk kategori 1. Berarti ada 3 orang yang sama sekali belum pernah buka EPKS. Ini jumlah orang yang sudah mengakses modul EPKS, ini yang sudah validasi surel, ini yang setuju EPKS, ini yang baru validasi KYC. Yang tanda tangan EPKS masih 0, laporan masih 0, selesai masih 0. Ada yang nyangkut, dia sudah bayar tapi statusnya belum bayar, itu banyak. Juga sama kasusnya di mana-mana. Jadi orang Peruri juga masih mendiamkan. Di sini ada beberapa yang memang belum sama sekali buka. 3 orang. Kalau nggak salah kemarin di penjas ya 1. Kalau nggak salah saya. Fisika 1, matematik 1. Ya, karena bagi yang mundur itu sudah otomatis hilang. Nah ini Pak Muhsin itu belum sama sekali mengakses. Tolong diingatkan teman-temannya Pak Muhsin, minimal beliau sampai ke sini jadilah udah akses modul EPKS. Berarti nggak sampai 3 sih, karena yang satu Ibu PGP ya, guru penggerak ya, itu nggak perlu ngisi EPKS kalau nggak salah. Bukan nggak perlu, nggak aktif EPKS-nya, jadi nggak perlu diisi untuk sementara ini. Karena kita dari 193, 3 orang mundurkan diri karena ada sesuatu hal. Baik, itu aja. Kita lanjut kembali ke sini. Ketika muncul warning, diklik saja oke. Kan dengan 2 kali catatan tadi, dicek kembali, setelah diklik simpan. Kalau fotonya nggak muncul, diabaikan saja. Kebutuhan UKT semuanya udah oke, klik langsung di mahasiswa pindahan. Kemudian kita klik finalisasi data. Kemudian diklik oke. Biarkan ini muter-muter sampai ditunggu sebentar. Dia memang agak lama. Ini dia Bapak Ibu. Ini berarti Bapak Ibu sudah berhasil melakukan finalisasi data. Ini jika mahasiswa Unri yang baru mengisi ini, inilah dia tadi maksud saya. Bapak Ibu ngisi data orang tua tadi, hasilnya di sini UKT 4. Kalau UKT 4 itu di Unri kalau nggak salah, kalau FKIP-nya 3 jutaan. Karena Bapak Ibu PPG diistimewakan, maka tarifnya walaupun UKT 4, UKT 5, UKT 6 tetap 0 rupiah. Jadi makanya saya bilang tadi, waktu Bapak Ibu mengisi yang di bagian ini, kebutuhan UKT, mau diisi yang saya contohkan yang di Excel ini, silahkan monggo. Maka hasilnya juga tetap kayak gini dia.
Intinya Bapak Ibu sampai di sini berhasil ya sudah. Berarti sudah selesai. Nanti datanya akan saya report untuk diterbitkan NIM. Berarti tugas Bapak Ibu sampai di sini. Oke, selesai. Kembali ke halaman utama. Ini nggak perlu dicetak, nggak perlu apa. Klik aja logout. Wis, rampung. Oke. Ada pertanyaan lain? Karena nanti ini akan saya share. Ini kan belum ada saya tempel nih. Contoh ininya. Isinya. Nanti jangan karena kan nama cuman sampai sini, tapi tata caranya tolong di scroll sampai bawah. Ini saya contohin. Isi data SMA, isi yang bintang saja. Jika yang kayak saya contohkan tadi yang tahu diisi. Jika nggak ingat ya dikira-kira lah saya kuliah dulu SMA dulu ini gitu aja. Ini pilih saja lengkap, kan udah saya tuliskan nih. Lain-lain pilih persyaratan, pilih lengkap saja, yang lain kosongkan saja. Nah, terakhir data mahasiswa pindahan kosongkan saja, klik simpan terlebih dahulu. Jika data dirasa sudah benar, kembali ke menu ini, pilih yang menu pindahan, klik finalisasi data. Ini klik simpan pertama, yang kedua nanti ini muncul setelah Bapak Ibu simpan. Baru Bapak klik aktifkan. Selesai. Kalau sudah muncul yang ini berarti yang tadi itu berarti berhasil. Oke ya Bapak Ibu, di situ saja saya kerjakan dulu ini password Bapak Ibu sama saya tempelkan ininya, tutorialnya. Pak, mau nanya dulu Pak, bentar Pak. Ya Bu. Tadi Pak, saya terlambat masuk nih Pak. Pas yang di awal tadi, pas ada yang unggah foto tadi itu, latar belakangnya ditentukan atau bagaimana nih Pak? Enggak ada Bu. Pakai aja yang Ibu lapor diri. Ya, KB-nya aja dikecilin. Berarti gitu, boleh apa aja Pak ya, terserah. Yang penting apa, sopan gitu. Foto lapor diri. Ya. Ya. Oke Pak, terima kasih. Yuk, mari Bu. Yuk. Oke. Pak, mau nanya satu lagi Pak. Ya. Terus paling lambat apa nih Pak? Tanggal 25 nanti saya share di WA. Tanggal 25? Ya. Ayo, makasih ya Pak. Itu paling lambat. Kalau saya sarankan 2 hari ini, kalau bisa lebih cepat selesai alhamdulillah. Kalau bisa hari ini kan ngisinya nggak banyak, itu cuma ngisi klik doang, ya udah hari ini selesai biasanya seharusnya. Saya contohkan tadi nggak nyampe 15 menit kelar kok. Ya, jangan ditinggal. Kalau ditinggal nanti nunggu terakhir, ketinggalan nanti ribet. Karena kerjaan kita makin banyak Ibu. Menjelang masuk ke PPL ini, waduh ribet nanti. Jadi nggak usah ditinggal, nanti makin stres Ibu, makin bening. Belum lagi EPKS. EPKS kita abaikan dulu atau ya sambil dicek-cek saja. Yang penting ikut kuliah yang ini juga sambil diisi, karena kalau bisa diisi hari ini selesai. Di sini tadi saya pelumpang juga Pak. Bapak Ibu, ada lain? Izin tanya Pak, untuk IPKS yang belum boleh di-share nggak Pak? Siapa-siapa aja yang belum? Maksudnya yang belum mana nih Bu? Yang belum memasuki tahap IPKS Pak. Kan bisa kan ansur gitu menjelang ini untuk mengisi IPKS Waduh, kita. nanti saya coba lah Bu ya, karena di sini cuman kayak gini doang, nggak bisa diklik. Entah kalau di sini nanti bisa saya download, saya coba share sampai kemananya. Tapi jangan pula gara-gara saya share itu nanti itu yang ditanya Pak gimana saya mentok di sini Pak, ini Pak PKS-nya. Itu semua keluhan Bapak Ibu sudah saya teruskan, makanya nih hasil dari downloadan saya. Ini foto-foto Bapak Ibu problem ketika kemarin mengisi. Aduh, bentar. Ini foto capturean Bapak Ibu sudah saya teruskan, makanya saya download karena saya harus mengisi laporan EPKS-nya. Bapak Ibu misalnya si A problemnya di sini Pak, nggak masuk, saya tuliskan di situ, makanya saya minta nomor ini, name, nomor handphone, itu dia kemarin. Itu sudah saya lakukan, saya rasa kemarin juga kami di Jakarta, mereka cuma jawab sedang dalam perbaikan semuanya karena 40.000 data yang harus divalidkan. Kita masih 190.
Yang ada LPTK lain 1.400, yang baru tanda tangan cuman 2. Pesertanya 1.400 loh, baru tanda tangan 2. Kita udah sampai sini, alhamdulillah lah, udah hebat nih. Pak, mau tanya Pak. Kita kemarin kan Pak tinggal tanda tangan aja lagi kan Pak, tapi udah hari keempat ini kayaknya Pak, nggak bisa-bisa Pak. Ya udah disampaikan juga Bu, yang ini tinggal tanda tangan, yang ini nggak apa, susah Bu. Juga belum, mereka nggak dijawab WA kami Bu. Sabar Ibu, sabar. Iya, memang sabar. Ya, sabar. Pak, mau nanya sebentar Pak. Disuruh sabar. Kayaknya di luar dari ini ada sedikit Pak, sama Pak apa kemarin, sama Pak apa? Dia kemarin disuruh buka apa Pak, rekening BNI. Kami kan udah buka. Betul. Nah, jadi itu bagaimana kita apanya Pak? Setelah Maksudnya? Ini kan BNI disuruh buka kemarin Pak. Nah, jadi itu untuk apa gitu? Untuk dana yang 5 juta nanti akan dikirim ke masing-masing rekening mahasiswa. Cuman syaratnya harus selesai EPKS, makanya dananya sampai sekarang belum dikirim. Untuk itu disarankan Bapak Ibu mengurus rekening BNI karena Unri kebetulan menggunakan rekening BNI. Udah, Bagi Pak. Udah, di Pak. Aceh, coba koordinasi dengan Pak Mahmud menggunakan bank apa kemarin? Udah, juga BSI, Pak. tahu. Ya BSI ya. Iya. Bagi yang untuk yang di Aceh kan menggunakan BSI, silakan. Iya. Dengan catatan kalau kita sudah punya rekening BNI, ketika nanti diinfokan dana akan masuk atau ada apa, tolong diisi juga saldonya supaya nanti nggak ribet ketika kami narik data, kami nariknya gelondongan 5 jutanya, nggak ada pertinggal di dalam rekening Ibu. Jika rekeningnya kurang, kami tidak bisa menarik, akan kami kontak satu-satu. Jadi misalnya di rekening Ibu kosong, tolong diisi terlebih dahulu agak 50 atau di bawah 100 lah yang jelas. Ketika nanti dana masuk, ditarik, aman jadinya gitu. Oke Pak, makasih Pak. Jangan pula Baik, nanti Pak. dana masuk dipakai dulu. Nah, nanti ada dulu yang kayak gitu, dipakai dulu, lepas itu kami hubungin alasannya ini ya nggak tahu. Butuh duit Pak. Gimana Bu? Semua butuh duit. Itu tadi karena dana ini Berarti lewat ya saldo Bu. 100 sudah cukup Pak ya? BNI Syariah. 100 lebih-lebih itu Bu. Alhamdulillah. Izin, Pak. Ya. Di sini BNI Syariah nggak ada Pak. Boleh. Pak, kami kemarin pakai BRI Pak, tapi pakai BRIPA Pak. Itu yang di mana Bu? Nggak ada BNI Bu ya? Kebetulan saya kan BNI saya udah mati Pak. Saya cuma punya BRI Pak. Tapi kemarin saya pakainya BRIPA. Gimana tuh ya? Coba nanti koordinasi lagi sama Pak Mahmud karena ini Enggak, hanya tetap disuruh buka BNI juga Pak. Iya tetap Iya, karena gini saya tetap harus BNI kecuali yang di Aceh itu yang memang nggak punya baru apa nggak bisa buka baru rekening selain yang syariah, makanya Iya, enggak kalau harus ke yang Medan, lain Pak. diwajibkan Bu, Bapak Ibu harus BNI. Pak, Ya. izin Pak, BNI Syariah boleh Pak ya? Itu yang dari Aceh. Oh, Rohil. enggak BNI syariah maksudnya. Iya. Syariah apa sama enggak ya? Takut saya berbeda. Beda Pak. Beda BNI itu, Pak. aja. Yang disuruh aja. Iya. Memang konvensional aja, Pak. BNI Oh, biasa. siap, Pak. Iya. Pak, Oke, izin, ada lain? Pak. Tadi kan saya sudah coba tuh pagi tadi untuk validasi KYC ini yang apa rekam wajah ya kan. Nah, setelah rekam wajah itu ketika saya mau unggah atau mau kirim itu yang keluar error. Itu nanti dicoba lagi aja atau kita tunggu dulu, Pak? Ya terpaksa Bu, kalau memang Ibu lagi senggang, intinya jangan menjadi stres ketika Iya. senggang, memang nyantai coba-coba lah gitu silahkan. Kalau memang Kadang-kadang apa ya disabar aja, bukan berarti diabaikan tidak, cuman jangan menjadi satu beban karena kami juga belum dapat kepastian apa yang dilakukan. Mereka cuma merintahkan ya tolong dipantau, udah saya pantau, udah saya juga masa setiap hari saya mengingatkan Bapak Ibu, Bu tolong kan nggak mungkin, makanya saya diem aja dulu sembari Ibu nanya ya silakan, kalau ada pas waktu saya senggang bisa saya balas, oke Bu coba diklik lanjut aja atau diklik ini dicoba lagi seperti itu aja Bu bisanya.
Jadi Karena Pak lucu. mau tanya Pak, yang terlanjur tadi Bentar, saya ngisinya di potong. Sebentar, saya potong dulu ya. Saya heran. Untuk yang kategori 1 kendalanya ribet betul. Yang ini karena sistemnya baru launching. Ketika kategori 2 mereka belum aja lapor diri, sudah banyak yang ngisi ini, udah validasi, udah apa, itu yang saya bingung. Kok bisa yang ketika kategori 2 ini kok lancar saja? Bukan saya nyalahin Bapak Ibu, tidak. Maksudnya itu gini. Berarti kan aplikasi waktu yang kategori 1 ini katanya kan memang baru baru launching, baru digunakan. Sekarang mereka lagi nyari yang nyangkut-nyangkutnya itu di mana. Mungkin yang untuk kategori 2 ini aplikasinya sudah difinalkan, untuk data mereka sudah divalidkan, makanya mereka saya rasa lancar aja. Belum saya ngasih instruksi untuk ngisi EPKS, mereka sudah mengisi duluan gitu loh Bapak Ibu. Jadi sabar aja. Contohnya mereka aja bisa, pastinya kita akan bisa juga nantinya. Jadi Coba-coba aja ketika ada waktu, langsung coba-coba aja gitu. betul. Jadi ketika waktu senggang memang belum ada perintah dari saya, silakan dicoba-coba, diulang-ulang. Jika mentok lagi seperti itu, ya udah matiin dulu komputer, tidur, istirahat. Siap. Yuk, Bu. Pak, Baik ya. Pak, Izin dulu, Pak. melanjutkan yang tadi Pak. Saya kan udah masukkan ke Bank BRI gitu Pak. Bisa saya buat rekening BNI lagi, terus saya masukkan ke rekening BRI, terus saya bayar lagi pakai Briva. Apa itu, Bu? Ribet, Bu. Apa ini? Tadi kan saya udah PKS-nya tuh pakai QRIS tuh lebih mudah bayarnya. Oh, untuk pembayaran apa ya? Iya, Pembayaran bayar EPKS-nya Pak Dodo. Kak. Jadi kan ada QRIS saja. Kalau pakai EPKS QRIS nggak itu perlu aja lebih apa, mudah. Bu, mohon maaf sebentar saya potong. Untuk rekening itu Satu-satu dulu, Bu. untuk rekening bukan untuk EPKS, maksudnya untuk dana kuliah yang akan digunakan untuk membayar instruktur dan dosen dan guru pamong itu dimasukkan ke rekening Ibu gitu, bukan dana untuk pembayaran. Itu kan menggunakan virtual account, itu terserah Bapak Ibu mau milih yang mana. Misalnya kemarin milihnya BRIS, bisa pakai BRIS, betul kata Kak Bu Kiki tadi, menggunakan QR scan itu lebih gampang, ya silakan. Maka sharing-sharing aja ke teman-teman. Kalau untuk pembayaran materai ya yang harganya 56.000 kalau nggak salah itu. Iya, kalau pakai Ya. Briva agak ribet dia, cuma pakai scan barcode dia tuh sebentar langsung gitu. Betul. Ini beda ya Bu ya, beda konteks. Kalau duit yang 5 juta tadi tidak ada hubungan dengan biaya pembayaran yang berarti di luar dari biaya 52.000, bukan berarti 5 juta nanti dipotong 52.000 untuk pembayaran itu, enggak. 5 juta akan kami tarik full 5 juta. Tidak ada, mohon maaf, tidak ada yang ditinggal untuk mahasiswa gitu. Jadi dana dari pusat masuk ke rekening Ibu, pusat menginfokan ke kami, oke Bapak Ibu LPTK tolong ditarik dana yang sudah masuk ke mahasiswa. Nanti akan dibuatkan surat kuasa penarikan dana otomatis oleh Bank BNI yang ditandatangani oleh Pak Ketua atau Pak Mahmud. Jadi Bapak Ibu tinggal cek bahwasanya saldonya otomatis akan hilang, ditarik lagi oleh kami UNRI. Dan itu digunakan untuk pembayaran kegiatan Ibu di sini. Karena Ibu sudah dibiayai oleh pemerintah, jadi tinggal numpang lewat aja, karena dia biar berbasis Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Dede Pak ya. lewat mahasiswa. Assalamualaikum, masuk keluar lagi. Nah, Waalaikumsalam. itu dia tuh, Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam aja deh. Iya. Malahan kita jadi beban kalau seandainya saldonya kosong terpaksa harus diisi. Jadi kan agak Apalah Pak nambah Widodo. sedikit. Yo Pak. Asalkan bisa dulu. Ada lagi? Pas, Pak. Oke, Udah pas. Baik. Udah, Pak. Untuk itu menjelang ini saya kerjakan dulu, nanti saya share ke dalam waktu mungkin 15 menit ini, nanti saya share tata caranya sama user dan passwordnya tadi, karena saya kemarin belum sempat ngedit, jadi hari ini saya contohkan dulu perjalanannya. Baik, nanti setelah hasil ini rekamannya oke, udah selesai, nanti juga akan kami share supaya Bapak Ibu bagi yang tadi nggak mengikuti dari awal bisa mengulang-ulang. Oke.
Untuk saat ini sampai pagi ini karena saya ada kegiatan lagi untuk penyegaran guru pamong dan dosen dan serta admin LMS untuk kategori 2. Jadi saya mohon izin untuk meninggalkan Zoom yang untuk kategori 1. Semoga sukses semuanya dan lancarkan semuanya sampai di hasil yang memuaskan, tentunya lulus semuanya ketika nanti ujian UP-nya. Amin. Baik, saya akhiri kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Misi Ibu. biodata. Yuk. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Makasih Pak.